Halo, hari ini kita akan belajar matematika mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, contoh urutkan pecahan berikut: A dari yang terbesar, B dari yang terkecil. 0,5, 4/5, 12%, 3, 2/4. Nah, pecahan di atas bentuknya berbeda, oleh sebab itu kita tidak bisa langsung untuk mengurutkan. Maka kamu harus mengubah ke bentuk yang sama agar mudah diurutkan. Nah, kita harus ubah dahulu pecahan-pecahan tersebut ke bentuk pecahan yang sama. Misalnya kita ubah ke pecahan desimal. 0,5, 4/5, 12%, 3, 2/4 kita ubah ke pecahan desimal. Nah, ingat ya, di sini ada 0,5. 0,5 ini adalah pecahan desimal. Oleh sebab itu, kita tidak perlu lagi mengubahnya. Selanjutnya ada 4/5. Ingat, untuk mengubah pecahan biasa ke desimal, kita harus ubah penyebut ke 10, 100, 1000 dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, di sini ada 4/5. 5 bisa kita ubah penyebutnya ke 10 dengan cara kita kalikan 2. Jadi, jika penyebut, ingat yang penyebut itu yang bawah, kita kalikan dengan 2, maka pembilang pun yang atas harus kita kalikan dengan 2. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Jadi 8/10. Nah, ingat, dalam mengubah ke pecahan desimal, jika per 10, nolnya hanya 1. Berarti artinya 1 angka di belakang koma. Kita tulis 8. 1 angka kita hitung, maka jadi 0,8. Selanjutnya 12%. Kita ubah ke pecahan desimal. Ingat ya, persen itu artinya per 100. Maka kita tinggal tulis di sini ada angka 12/100. Lihat, 100 itu nolnya ada 2. Maka itu artinya untuk mengubah ke pecahan desimal, 2 angka di belakang koma. Jadi 0,12. Selanjutnya ada 3, 2/4. Ingat, ini adalah bentuk pecahan campuran. Oleh sebab itu, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal, ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa ubah ke pecahan biasa dahulu, lalu ke pecahan desimal, atau kita bisa pisahkan bilangan bulatnya, lalu kita ubah pecahannya ke pecahan desimal, lalu nanti dijumlahkan. Nah, kita cara kedua ya. Sekarang ada 3, 2/4. Maka kita tetap tulis 3-nya, 2/4-nya kita ubah ke pecahan desimal. Ingat ya, untuk mengubah pecahan biasa ke desimal, kita harus ubah penyebutnya dahulu ke 10,
100, 1000, dan seterusnya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat, di sini ada 2/4. Maka, jika penyebutnya 4, kita tidak bisa mengubahnya ke 10. Kita bisa mengubahnya ke 100. Dengan cara 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 25. Benar, jadi kita bisa mengalihkan 4 dengan 25 sehingga jadi 100. Kita tulis 3 ditambah 2/4 dikali, ingat tadi ya, kita ubah penyebutnya ke 100. Maka 4 dikali 25, yang atas pun pembilang 2 dikali 25. 3 kita tulis 2 dikali 25, 50. 4 dikali 25, 100. Jadi 50/100. Nah, jika sudah begini, kita lihat lagi. Penyebutnya ini 100, berarti nolnya ada 2. Ingat, jika nolnya ada 2, itu artinya per 100 itu 2 angka di belakang koma. Nah, jika seperti ini, kita tetap tulis 3-nya ya. Ditambah, kita tulis 50, maka 2 angka di belakang koma itu 1, 2. Jadi kita tulis komanya di sini. Nah, tinggal kita tambahkan 3 ditambah 0,5. 10. Jadi 3,50 atau 3,5. Nah, tadi soalnya yang A itu minta urutkan pecahan dari yang terbesar. Tadi kan sudah kita cari ya, kita ubah ke desimal, 0,5 tetap, 4/5 itu ternyata 0,8, 12% itu 0,12, dan 3/2/4 itu 3,50. Maka urutan dari yang terbesar, kita lihat yang angkanya lebih besar, yaitu 3,50. Nah, lihat sesudah karena di sini ketiganya 0, maka kita cari bilangan yang dekat angka komanya paling besar, yaitu 0,8, lalu 0,5, dan lalu terakhir 0,12. Nah, 3,50 itu tadi milik 3/2/4. 0,8 itu 4/5. 0,5 itu 0,5. Dan 0,12 itu adalah 12%. Jadi inilah urutan pecahannya dari yang terbesar. Nah, ingat ya, saat mengurutkan pecahan desimal, lihatlah lebih dahulu angka di depan koma. Ya, yang Ibu warnai warna merah. Semakin besar angka di depan koma, maka nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kecil angka di depan koma, semakin kecil nilainya. Di sini lihat 0,5, 0,8, 0,12, dan 3,50. Yang diberi warna merah
ada 0, 0, 0, dan 3. Maka yang paling besar adalah 3. Maka urutan dari yang terbesar 3,50. Nah, selanjutnya yang jika angka depan koma sama seperti 0,8, 0,5, 0,12 yaitu sama 0, maka lihat angka pertama di belakang koma yang warna hijau. Nah, di sini Ibu beri warna hijau 5, 8, dan 1 ya. Ibu tidak mewarnai 12, maka kamu hanya melihat angka 1. Mana yang paling besar? Yaitu 0,8. 5 dan 1, mana yang paling besar? 0,5. Lalu yang terkecil adalah 0,12. Di sini 3,50 itu adalah miliknya. Awalnya itu 3,24. 0,8 itu awalnya 4/5. 0,5 tetap. Dan 0,12 asalnya 12%. Nah, selanjutnya yang B diminta diurutkan dari yang terkecil. Jika diminta dari yang terkecil, kita cari yang angkanya paling kecil. Nah, ya, yang perlu kamu ingat, 0,5 dan 0,12, ada juga 0,8, itu lebih kecil 0,12. Lihat, angka di dekat komanya itu lebih kecil, maka itu nilainya lebih kecil. Jadi 0,12, 0,5, 0,8, dan 3,50. Nah, 0,12 ini miliknya 12%, 0,5 itu 0,5, 0,8 itu 4/5, dan 3,50 itu 3/2/4. Jadi inilah urutan pecahannya dari yang terkecil. Ingat ya, saat mengurutkan pecahan desimal, lihatlah lebih dahulu angka di depan koma yang berwarna merah. Semakin besar angka di depan koma, makin besar pula nilainya. Dan sebaliknya, semakin kecil, maka angka di depan koma itu semakin kecil juga nilainya. Di sini tadi 0, 0, 0, dan 3. Berarti yang paling kecil itu 0. Nah, di sini 0-nya ada 3. Jika angka di depan koma sama, 0,8, 0,5, 0,12 itu sama ya, sama-sama 0 angka di depan komanya, maka lihat angka pertama di belakang koma yang berwarna hijau. 5, 8, dan 1. Bukan 12, tapi kita lihat satunya. Maka yang paling kecil itu lebih satu yang ini ya, 0,12 ya. Jadi kita tulis di sini yang urutan dari yang terkecil 0,12. Ingat yang kamu lihat bukan 12-nya tapi satunya, angka pertama di belakang koma, dekat koma. Lalu 0,5, 0,8, lalu yang selanjutnya 3,50. 0,12 ini awalnya itu adalah 12%. Lalu 0,5. Lalu 0,8 itu awalnya 4/5. Dan 3,50 itu 3/2/4. Sekarang kerjakan latihan soalnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ingat ya, Ibu harap tidak seperti kemarin, banyak yang hanya mengerjakan, mengubah
pecahannya ke desimal saja. Ingat, yang diminta itu sampai mengurutkan pecahan berikut dari yang terbesar sampai terkecil.